Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah siang pada hari ini kita akan mengangkat dua kisah di dalam Al-Qur'an yang syarat akan faedah, syarat akan pelajaran. Biidznillahi ta'ala, dengan waktu yang singkat ini kita akan mengupasnya sedikit. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzannun idz dzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ingatlah tatkala Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, mughadiban, dalam keadaan marah. Fadhanna, dan Nabi Yunus itu menyangka bahwa allan naqdiru alaih, kami tidak akan menyempitkan hidupnya. Belum Allah perintahkan untuk pergi meninggalkan kaumnya, maksudnya sudah selesai Yunus, tugas kau belum. Tapi Yunus kemudian dengan fitrahnya sebagai manusia ditolak dakwahnya, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan ini dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan allan naqdiru alaih, Yunus menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit keadaannya. Seperti yang kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing di dalam kapal, kemudian diadakanlah undian sampai beberapa kali. Yang keluar adalah nama Yunus. Akhirnya dia dijatuhkan dari kapal dan dimakan ikan paus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan firman-Nya, fanada fi dzulumat. Ketika itu Nabi Yunus alaihissalam baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah. Doanya adalah an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rabb, aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Maha suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, para ulama ahli tafsir mentafsirkan fi dzulumat, ketika Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam kegelapan, itu ada 3 kegelapan kata para ulama. Yang pertama adalah kegelapan malam, kegelapan laut, kemudian kegelapan di dalam perut ikan paus tersebut. Kemudian ada sebagian para ulama yang menambahkan menjadi 4, yaitu dalam keadaan demikian awan menyelimuti sehingga terjadi 4 kegelapan ketika itu yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanajjaynahu fastajabna lahu."
Kemudian kami mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam dan kami fastajabna lahu wa najjaynahu. Kami menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam minal gham, dari kesedihan, kegundah gulanaan, sendirian, berada di 4 kegelapan tatkala itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu sering bertasbih kepada Allah, sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu sering ingat kepada kami, kata Allah, maka Nabi Yunus akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Pelajarannya apa, ma'asyiral muslimin? Nabi Yunus alaihissalam sering mengingat Allah di waktu lapang. Dijelaskan oleh para ulama demikian. Dan ini tidak bertentangan dengan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ta'arrafa ila Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Hendaknya kalian sering mengingat Allah tatkala dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu dalam keadaan sempit. Tapi normalnya manusia itu ketika lapang bisa beli mobil, motor nak kendak nyobain nak berapa iko, bininya lagi nurut-nurutnya, anaknya tidak rewel, nak kemana biaya pacak. Tapi justru ketika itulah dia jauh dari Allah. Normalnya manusia. Ketika disentil oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ibunya meninggal, baknya meninggal, anak yang paling dia cintai meninggal dunia, baru ngerengek, baru menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, kita letakkan ucapan ini di diri kita masing-masing. Apa kata para ulama? Ujian itu bagi orang yang beriman untuk menaikkan derajat, tapi bagi orang yang jauh dari Allah itu sebagai teguran. Ujian itu tatkala Allah timpakan kepada orang yang beriman, sholatnya Masya Allah, sodakohnya Masya Allah, infaknya Masya Allah, puasanya Masya Allah, diuji oleh Allah, ini bentuk untuk menaikkan derajat. Namun sebaliknya orang yang Masya Allah, mohon maaf, ingat kepada Allah hanya sepekan sekali, diuji oleh Allah. Ini bukan ujian, ini sentilan. Agar kau tuh ingat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada yang lebih parah lagi, Masya Allah, 1 tahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ketika diuji oleh Allah, Allah kasih cobaan dia bilang saya diuji. Bukan diuji, itu sentilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya kembali kepada perkataan tadi, letakkanlah kalimat ini di diri kita masing-masing. Saya ini diuji atau untuk naikkan derajat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencela sifat-sifat demikian ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza rakibu fil fulk da'allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila orang-orang musyrik itu mereka berlayar di lautan, kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak yang begitu besar, cuaca yang buruk, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah ikhlas, yang disebut cuma Allah. Kalau boleh kita samakan dengan zaman kita sekarang, ma'asyiral muslimin, kita naik pesawat, kemudian pramugaranya bilang, para penumpang sekalian, mohon kencangkan sabuk pengamannya dan jangan sampai ada yang beranjak dari tempat duduk dikarenakan cuacanya lagi demikian dan demikian. Akhirnya kebanting kanan, kebanting kiri. Apa yang ada di benak kita? Allah, cuma Allah.
Dia tinggalkan keris, dia tinggalkan jimat, dia tinggalkan puyang, cuma Allah. Ternyata ini sudah Allah ceritakan sifat demikian di dalam Al-Quran. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi sempit ingat Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka Allah selamatkan di daratan yang terombang-ambing tadi, Allah selamatkan ketika pesawat mau jatuh, ternyata dia masih hidup. Idahum yusyrikun, mereka kembali lupa kepada Allah. Nah, dari kisah ini ma'asyiral muslimin, yang paling bagus di antara hamba Allah adalah belum disentil oleh Allah, dia terus ingat kepada Allah. Dia tidak diberi cobaan oleh Allah, justru dia semakin dapat nikmat, semakin takut nikmat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Alhamdulillah bisa beli motor, dia paling takut motor itu dia gas ke diskotik, dia gas ke tempat maksiat, dia paling takut. Ini hamba yang terbaik. Bisa beli HP, ya Allah, saksikanlah HP hari ini yang saya beli ini, saya berjanji insya Allah dengan taufik darimu tidak akan pernah sekalipun HP ini saya gunakan untuk maksiat. Ini hamba yang terbaik. Dia paling takut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia digunakan untuk justru lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tadi, normal dan kebanyakan manusia ketika dikasih kenikmatan, kelapangan, dia lupa kepada Allah. Kapan Allah sentil baru ngerengek, baru ngambil Quran, baru bentang sajadah, baru mau ikut kajian. Tapi yang terbaik di antara mereka adalah belum disentil oleh Allah, yang ada di hatinya hanya bertengger Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin kita dan saya di sini berdiri di masjid lingkungan kita rumah sakit. Saya sering, kalau dikatakan sering bertubi-tubi itu tidak. Sesekali saya menjenguk orang sakit dan dia dari desa saya sendiri. Masya Allah, ketika kita jenguk, dia meneteskan air mata sembari mengatakan, demi Allah Ustaz, nanti kalau saya sembuh saya akan rajin sholat. Kembali seperti yang saya katakan tadi, kapan disentil oleh Allah baru taubat. Baik sih baik, bagus. Tapi setelah Allah kasih dia kesembuhan, dia kembali lalai. Maka biasakan ma'asyiral muslimin, Allah itu haknya satu. Allah itu haknya satu. Apa hak Allah? Diibadahi. Saya ambil contoh. Waktu musim dingin, hak Allah nggak bakal berubah, yaitu diibadah. Waktu musim panas, hak Allah cuma satu, diibadahi. Waktu kita lapang, hak Allah nggak berubah, diibadahi. Waktu kita sempit, hak Allah nggak berubah, diibadahi. Sampai kapan? Sampai kita wafat, sampai dunia ini habis, hilang, kiamat. Hak Allah nggak bakal berubah. Masih kurang, mungkin masih belum paham di sini. Saya ambil contoh pada ibadah sholat. Bagaimana perintahnya? Ketika kita tidak mampu berdiri, disuruh duduk. Tidak mampu duduk, suruh berbaring. Karena Allah itu haknya satu, nggak bakal berubah. Dan kewajiban kita juga satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbaring di rumah sakit, Masya Allah, koma sampai sepekan. Kapan dia sadar, wajib mengkodok sholat. Karena kewajiban kita menyembah Allah. Hak Allah nggak bakal berubah. Maka kita inilah yang sering berubah. Ketika lapang, lupa kepada Allah. Ketika sempit, baru ingat kepada Allah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan mungkin kita sholatnya hanya sepekan sekali? Sampai kapan? Kita tahu bahwa di sana ada 5 sholat yang harus kita tunaikan, dan itu tadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun. Bahkan Fir'aun melok untuk mengejar. Mentoklah Nabi Musa alaihissalam, di depannya Laut Merah, ke belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Kemana dia akan lari? Sampai ada dari pengikut Nabi Musa mengatakan, "Inna lamudrakun, ya Musa, sudah habis kita." Ke depan Laut Merah, ke belakang ada Fir'aun, hancur kita. Apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam? Dengarkan ma'asyiral muslimin. Nabi Musa mengatakan, "Kalla." Dalam bahasa Arab ada la, ada kalla. Kalau la itu biasa baik, tidak. Tapi kalau kalla, mustahil. Mustahil kita akan hancur. Nabi Musa kembali mengatakan, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya bersamaku ada Allah, dan Allah akan memberikan jalan. Nabi Musa nggak tahu bahwa itu laut bakal terbelah, nggak tahu Nabi Musa alaihissalam. Nggak ada diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis bahwa Nabi Musa belajar melemparkan tongkat karena pada akhirnya nanti akan dikejar oleh Fir'aun. Nggak ada tahu Nabi Musa alaihissalam. Ini keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Fir'aun dan bala tentaranya, dan di sini kita kisahkan Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah itu, kemudian dia mengatakan, "Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel." Dia enggak mengucapkan aku beriman kepada Tuhannya Musa, enggak. Masih songong, masih sombong. Saya beriman kepada Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel. Apa ma'asyiral muslimin yang dijawab oleh Allah? Al-an wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Wahai Fir'aun, sekarang kau baru mau beriman padahal engkau ini termasuk perusak di permukaan bumi. Intinya apa? Allah mencela Fir'aun karena ketika dia jaya, banyak harta, lupa kepada Allah, nggak mau beriman. Ketika sudah sempit baru beriman. Jangan dibiasakan sifat seperti ini, ma'asyiral muslimin. Mobil, masya Allah banyak, motor banyak, anak lucu-lucu, masya Allah. Nak jajan apa baik tinggal klik, nak pergi kemana baik tinggal gas, tapi lupa kepada Allah. Apakah kita mau disamakan dengan Fir'aun yang ingat hanya kepada Allah tatkala kita sempit? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, setelah sholat Jumat ini akan ada kewajiban sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan besoknya sholat subuh dikerjakan. Tanda orang yang beriman paling tidak dia sholat 5 waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului kita dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya rabb lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله